Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Kopi dari javahalucoffee.id, kopi dari Gunung Halu, Jawa Barat. Sedap sekali, segar ya. Ada yang bertanya kepada saya soal kasus terakhir CrowdStrike yang membuat banyak sistem Windows menjadi ngehang dengan warna biru sehingga disebutnya namanya blue screen of death. Nah, ini ceritanya gimana? Akibatnya dulu ya, akibatnya itu banyak penerbangan terhenti, banyak itu real itu. Ada orang-orang kawan saya juga yang dia cerita tentang bagaimana itu kasusnya ya. Dia kena kasus itu, kemudian juga selain penerbangan juga banyak hal-hal lain yang nggak jalan. Jadi ceritanya gimana sih? Nah, jadi ceritanya kalau kita menggunakan komputer ya, sistem komputer dengan sistem operasi Windows. Kita membuat sistem operasi Microsoft Windows, kemudian biasanya kita pasang program antivirus atau anti malware. Ada macam-macam tuh bawaan dari Windows ya, ada Windows Defender. Ada orang juga mau pasang yang lain lagi ya, McAfee, Kaspersky, dan lain-lain, dan salah satunya adalah bawaan dari perusahaan yang namanya CrowdStrike. Perusahaan CrowdStrike ini memasang, kita sebutnya namanya sensor ya. Sensor itu dipasang di komputer-komputer. Falcon sensor ini dipasang di komputer-komputer yang dia akan diupdate. Kalau ada malware atau virus segala macam akan terdeteksi dan akan dimatikan ya, di disable dan dilaporkan ini kayaknya ada virus di tempat saya, di komputer saya, matikan terus ya, terus ada upaya lain lah ya untuk mendelete apa gitu. Nah, jadi itulah yang dipasang di banyak komputer. Jadi kalau Anda kebetulan Anda pelanggan CrowdStrike, nah Anda berarti pasang sensor Falconnya itu dan diupdate secara berkala. Nah, untuk kasus ini si sensornya itu diupdate atau diupgrade ya, ada update di sensornya itu. Ternyata update-nya ini bermasalah. Jadi si update-nya ini menghabiskan CPU-nya komputer kita, ya, kemudian komputernya itu nge-restart, ngabisin CPU lagi, nge-restart sampai akhirnya dia tidak bisa melayangkan apa-apa, jadi keluarnya layar biru itu. Yang kalau di khasnya di Microsoft Windows itu adalah layar biru, ya bilang sorry kita nggak bisa apa-apa, blue screen of death, orang bilang ya, BSOD, blue screen of death. Nah, cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya ya satu-satu komputernya itu kalau kita kena ya, komputernya kita masuk ke safe mode, kita di boot ya, komputer masuk ke safe mode, jangan masuk ke Windows yang normalnya, masuk ke safe mode. Kemudian ada file-file, ada beberapa file ya yang kita delete, kita start lagi, jalan lagi. Jadi seolah-olah ya update yang tadi tuh di delete dulu, nggak usah diupdate dulu ya, baru dinyalain lagi, nyala. Nah, akibat dari si kegagalan restartnya atau kegagalan update tadi, ada lebih dari 8 juta komputer ya kalau nggak salah di dunia ini yang terkena kasus itu sehingga tidak bisa jalan. Nah, kebetulan banyak pelanggan dari CrowdStrike ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan itu berlangganan CrowdStrike ini, maka dia akan mengalami masalah. Kalau kita pengguna Windows biasa ya nggak perlu takut ya, karena nggak ada hubungannya dengan kita, karena kita bukan pelanggan CrowdStrike, jadi nggak masalah. Itulah sebabnya masih banyak lagi ya. Setahu saya Windows pasarnya mungkin lebih besar dari itu ya, mungkin itu cuma berapa? Saya nggak tahu, 1%, 2%, 10% dari pasar. Dugaan saya sih cuma 1% ya dari pasar Microsoft Windows. Jadi in general Microsoft Windows nggak apa-apa. Kalau Anda pengguna antivirus yang lain juga nggak apa-apa. Jadi gitu ceritanya. Dan itu berarti bukan karena adanya cyber attack atau apa, bukan gitu ya. Karena update yang gagal. Nah, di belakang layar kita mesti bertanya-tanya, kenapa ya update ini bisa, update yang buruk ini ya, jadi ini software yang buruk ya, kenapa bisa terdistribusi kemana-mana di production ya. Biasanya kalau orang mengembangkan software itu dites dulu di tempatnya dia, lingkungan dia, dites, oke jalan baru diupdate kemana-mana gitu.
Jadi ini kualitas dari software development-nya ini dipertanyakan ya. Apakah yang bersangkutan ini engineer-nya melanggar SOP atau testingnya kurang bagus atau environment untuk melakukan testingnya kurang bagus ya, atau versinya berbeda atau gimana-gimana yang kita belum tahu ya. Biasanya kalau gitu-gitu tuh di tes internal dulu ya sebelum dites ke production, sebelum didistribusikan kemana-mana. Sehingga seharusnya kasus yang seperti ini tidak terjadi. Terus berikutnya lagi, apakah kasus seperti ini pernah terjadi? Pernah, tapi itu bahasan lain lagi ya. Ada kelucuan-kelucuan di belakang layarnya gitu. Katanya dulu pernah kasus ini pernah terjadi di McAfee. Kebetulan CTO-nya yang dulu McAfee sama dengan CTO-nya si CrowdStrike ini. CEO-nya CrowdStrike ya, yang sekarang ya. Anyway, itu jadi kita tidak perlu tidak perlu takut, waspada tetap harus ya. Jadi update ya harus ya. Gimana lagi ya? Namanya update ya harus ya. Apalagi kalau update-nya udah otomatis ya. Nah, sebagai pengembang software, kalau Anda sebagai pengembang software, itulah hati-hati, itulah pentingnya testing. Nanti di belakang layar saya akan cari tahu lagi lebih banyak lagi teknisnya. Ini apa sih ya? Tapi teknis ya, bukan bahasan untuk yang umum seperti ini. Katanya sih null pointer atau nggak tahu ya. Ya ini yang masih belum tahu ya. Itu codingan yang buruk ya. Anyway, gitu ya. Saya mau menghabiskan kopi saya lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.